Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran online. Masih melanjutkan pembelajarannya kemarin, kita akan mempelajari kembali tentang tata surya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang matahari dan planet-planetnya. Silakan disimak baik-baik. Seperti yang sudah kalian pelajari bahwa tata surya kita terdiri dari berbagai macam benda langit, antaranya ada matahari dan planet. Nah, planet-planet tersebut mengitari matahari dan bergerak terus-menerus di jalur yang sama, yaitu artinya memiliki garis edarnya sendiri, dan tidak pernah sekalipun terjadi tubrukan atau tabrakan yang mengakibatkan kerusakan dari tata surya kita. Oke, kita bahas dulu tentang matahari. Apa itu matahari? Matahari sebenarnya adalah sebuah bintang, sama seperti bintang yang kita lihat di langit kalau malam hari, yang kecil, yang kelap-kelip. Namun karena jaraknya sangat dekat dengan bumi, maka matahari terlihat sangat terang dan sangat besar. Sebenarnya kalau kita lihat bintang, dan bintang itu mungkin letaknya, kalau letaknya dekat dengan bumi, maka mungkin cahayanya akan sama dengan matahari, atau bahkan bisa lebih terang lagi dari matahari. Nah, matahari merupakan sumber cahaya dan sumber panas yang memberikan energi hingga ke planet yang paling jauh. Nah, di bumi sendiri, cahaya dan panas matahari itu memberikan energi untuk terjadinya kehidupan. Misalkan untuk tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesisnya, sehingga menghasilkan bahan makanan yang akhirnya bisa dimakan oleh tumbuhan itu sendiri maupun oleh manusia dan hewan. Nah, matahari sendiri sebenarnya ukurannya itu ukurannya adalah rata-rata. Panasnya juga termasuk panas yang tidak terlalu panas untuk ukuran sebuah bintang. Nah, namun karena ukurannya sangat besar dibandingkan dengan bumi dan planet-planet lainnya dalam tata surya kita, maka matahari bisa memberikan gaya gravitasi yang kuat terhadap planet-planet yang ada di sekitarnya, sehingga planet-planet tersebut tetap bergerak pada garis edarnya dan tidak terlepas atau tidak menjauh atau bahkan bertabrakan. Nah, ada juga bintang yang dekat dengan tata surya kita, yaitu bintang Proxima Centauri. Jaraknya itu sejauh 4,2 tahun cahaya. Kalian kemarin sudah mempelajari apa itu tahun cahaya, tinggal kalian kalikan saja. Kalau 4,2 tahun cahaya dikali dengan 1 detik cahaya, perjalanan cahaya aja 300.000 km. Itu kira-kira berapa triliun kilometer. Nah, itu adalah matahari. Nah, sementara apa yang disebut planet? Planet sendiri adalah benda angkasa yang mengorbit atau bergerak mengelilingi matahari atau mengelilingi sebuah bintang, di mana bintang yang ada di tata surya kita itu disebut matahari, dan tidak memiliki cahaya sendiri. Berbeda dengan matahari yang bisa mengeluarkan cahaya dan panas, planet-planet tidak bisa mengeluarkan panas maupun cahaya. Dalam tata surya kita ada 8 buah planet utama, yaitu mulai yang paling dekat dengan matahari ada Merkurius, kemudian disusul Venus, Bumi yang kita tinggali ada di urutan ketiga, kemudian Mars,
Jupiter yang paling besar, Saturnus yang memiliki ciri cincin, Uranus, dan terakhir Neptunus. Nah, selain itu ada juga yang disebut planet kerdil. Planet kerdil ini ukurannya sangat kecil dan sebenarnya di beberapa buku atau di beberapa literatur planet kerdil ini digolongkan menjadi asteroid. Baik, kita bahas satu persatu planet, dimulai dari yang paling terdekat yaitu Merkurius. Planet Merkurius itu planet yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya kurang lebih 58 juta kilometer atau 0,4 detik perjalanan cahaya. Nah, diameternya kurang lebih 4.800 km kalau diukur dengan satuan kilometer. Merkurius memiliki masa revolusi atau masa mengelilingi matahari itu sebanyak 88 hari. Jadi 1 tahun di Merkurius itu adalah 88 hari. Sementara masa rotasinya yaitu 48 jam. Artinya 1 hari di Merkurius kalau dibandingkan dengan jam yang ada di bumi itu sebanyak 48 jam atau 2 hari di sana baru dianggap 1 hari di Merkurius. Temperaturnya atau panasnya sendiri mencapai kurang lebih 600 derajat Celcius itu pada waktu siang hari, jadi sangat panas. Sementara pada malam hari bisa turun di bawah 0 derajat. Nah, kenapa bisa panas seperti itu? Karena memang jarak Merkurius itu sangat dekat dengan matahari sehingga panas matahari bisa berkali-kali lipat panasnya daripada panas yang diterima di bumi. Nah, untuk atmosfernya sendiri di Merkurius tidak ada atmosfer seperti di bumi sehingga tidak mungkin ada kehidupan di sana. Apalagi dengan cuaca yang begitu ekstrim, panas yang begitu panas, kemudian dingin yang begitu dingin, sehingga tidak akan pernah ada kehidupan di sana. Nah, karena walaupun atmosfernya ada tapi tidak seperti bumi, Merkurius tetap punya atmosfer tapi sangat tipis dan zat-zatnya itu tidak seperti yang ada di bumi. Kalau di bumi ada oksigen, nitrogen dan sebagainya. Kalau di sana zatnya beda lagi. Nah, karena begitu tipisnya atmosfer di sana, maka banyak meteor yang bisa menerobos dengan mudah atmosfernya sehingga jatuh langsung ke permukaan Merkurius. Selain itu, di sana banyak juga ada terjadinya semacam ledakan gunung. Nah, jadi di Merkurius itu banyak gunung berapinya dan di dalam pengamatan oleh para ahli, para astronom itu di sana banyak sekali terjadi letusan gunung berapi. Kita lanjut ke planet kedua yaitu Venus. Venus kalau diukur dengan bumi merupakan planet yang paling dekat dengan bumi kita. Jarak dengan matahari adalah 0,72 tahun cahaya. Diameternya kurang lebih 12.100 km, jadi lebih besar daripada Merkurius. Nah, oleh para ahli atau oleh orang-orang di bumi dikenal dengan bintang timur atau bintang senja. Kenapa mendapat julukan demikian? Karena ketika menjelang senja atau sore, planet Venus ini terlihat sangat terang seperti bintang di timur. Untuk masa revolusinya atau masa mengelilingi mataharinya sebanyak 224,7 hari. Jadi 1 tahun di Venus itu sebanyak 224,7 hari. Kemudian masa rotasinya ini sangat lambat sekali, yaitu 243 jam. Jadi berkali-kali lipat dalam waktu satuan bumi. Atmosfernya, jadi di sana juga ada atmosfer, tapi tidak seperti atmosfer di bumi ya. Memiliki sifat seperti rumah kaca.
Nah, kita tahu rumah kaca itu jadi kalau ada panas, maka panas itu tidak bisa dipantulkan kembali tapi tertahan dalam lingkup bagian dalam kaca tersebut, rumah kaca tersebut. Nah, jadi planet Venus ini karena memiliki sifat rumah kaca, maka permukaannya sangat panas akibat dari terjebaknya panas matahari yang tidak bisa keluar. Suhu rata-ratanya itu mencapai 230 derajat Celcius, jadi lebih panas dari air mendidih, lebih panas 2 kali lipatnya. Kita lanjut, planet yang ketiga adalah planet yang kita tinggali, yaitu Bumi atau Earth. Nah, Bumi adalah satu-satunya planet yang mendukung adanya kehidupan atau ada makhluk hidup di dalamnya. Kenapa? Karena di Bumi ada zat-zat atau gas atau atmosfer yang memang mendukung untuk terjadinya kehidupan, yaitu ada oksigen dengan jumlah yang cukup. Jadi bukan jumlah yang banyak, tapi jumlah yang cukup. Karena kalau banyak, oksigen juga tidak baik untuk kehidupan, karena bisa oksigen sifatnya adalah gampang meledak dan gampang terbakar, dan itu sangat berbahaya. Nah, bumi kita atau planet yang kita tinggali ini memiliki satu satelit atau benda langit yang mengikuti revolusi dan rotasi dari planet yang diikutinya. Itu dinamakan moon atau bulan. Jarak dengan matahari seperti yang sudah kalian tuliskan waktu itu kurang lebih kalau dibulatkan itu 150 juta kilometer. Atau satuan astronominya adalah 1 AU. Jadi 1 AU itu jarak antara matahari dan bumi. Nah, itu disebut sebagai satuan AU. Skala revolusinya atau 1 tahun itu adalah 365 hari 6 jam, lebih 6 jam. Kemudian rotasinya 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Suhu permukaannya rata-rata itu 15 derajat dan ini sangat mendukung kehidupan, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, planet kita, bumi ini disebut juga sebagai planet biru karena memang warnanya kalau dilihat dari atas, dari luar angkasa itu berwarna biru akibat dari air laut, mantulan air laut. Kita lanjut planet berikutnya, yaitu planet Mars. Planet Mars ini hampir dianggap seperti kembarannya bumi dalam hal ukuran dan sifat-sifatnya. Jarak dengan mataharinya kurang lebih 228 juta kilometer. Diameternya kira-kira 6.800 km atau setengah dari bumi. Atmosfernya sendiri sangat tipis sehingga meteor itu bisa dengan mudah menerobos masuk ke atmosfer Mars. Mars dikenal juga sebagai bintang merah ya, karena ketika langit mulai senja itu di langit biasanya ada bintang, sebenarnya bukan bintang ya, tapi itu adalah planet Mars dengan warna yang terang, itu berwarna merah. Masa edarnya atau masa revolusinya mengelilingi matahari itu sekitar 687 hari atau 23 bulan, hampir 2 tahun dibandingkan dengan waktu bumi. Sementara rotasinya selama 25 jam, jadi lebih 1 jam daripada di bumi. Mars memiliki 2 satelit yang dinamakan Phobos dan Deimos. Untuk suhu rata-ratanya di siang hari sekitar 30 derajat Celcius dan pada malam hari bisa mencapai di bawah 0 derajat, yaitu kurang lebih minus 90 derajat Celcius. Nah, beberapa penelitian, beberapa ahli astronomi meneliti tentang adanya bekas-bekas air di Mars, dan itu dikaitkan dengan adanya kehidupan di Mars. Namun itu masih dalam proses penyelidikan sehingga tidak bisa dipastikan apakah Mars nantinya bisa ditinggali atau tidak. Namun beberapa
beberapa ahli astronomi memperkirakan Mars pada akhirnya akan bisa dijadikan koloni oleh manusia. Oke, kita lanjutkan lagi ke planet berikutnya, yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet paling besar dalam tata surya kita. Diameternya kurang lebih 130 juta kilometer. Atmosfernya itu terdiri dari amonia atau dalam bahasa kimianya NH dan metan atau CH. Sehingga ada banyak sekali hidrogen di sana. Hidrogen, kalau kalian pernah melihat balon yang bisa terbang, nah itu adalah isinya gas hidrogen dan itu sangat mudah terbakar. Nah, untuk rotasinya sekitar 10 jam. Jadi lebih sedikit dari setengah waktu di bumi untuk satu harinya. Namun untuk masa revolusinya atau perputaran mengelilingi materinya sebanyak 11,9 tahun. Nah, jadi hampir 12 tahun di Jupiter sama dengan 1 tahun di bumi. Jupiter karena planetnya sangat besar, maka memiliki banyak sekali satelit, yaitu sebanyak 12 satelit. Kita lanjut planet berikutnya, yaitu Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Nah, ciri yang paling mudah dikenali dari planet Saturnus adalah adanya semacam cincin yang mengelilingi planet tersebut. Jarak dengan mataharinya kurang lebih 1.430.200.000 km. Revolusinya atau 1 tahun di Saturnus itu kalau dibandingkan dengan tahun di bumi adalah 30 tahun di bumi, 1 tahun di Saturnus. Sementara rotasinya lebih cepat, yaitu 10,2 jam. Saturnus sama seperti planet-planet lainnya itu memiliki 19 satelit. Salah satu nama dari satelit tersebut dan yang terbesar itu dinamakan sebagai Titan. Kita lanjutkan lagi untuk planet berikutnya, yaitu Uranus. Uranus adalah planet yang dicirikan dengan warna hampir semuanya berwarna biru muda. Jarak matahari dengan Uranus itu sebanyak 2.870.000.000 km atau 19 SA. Revolusinya selama 84 tahun. Jadi 84 tahun di bumi sama saja dengan 1 tahun di Uranus. Untuk rotasinya sendiri selama 15,5 jam. Arah rotasinya berlawanan dengan rotasi bumi. Jadi kalau bumi bergerak dari barat ke timur, maka kalau Uranus bergerak dari timur ke barat. Karena jaraknya sangat jauh dengan matahari, maka temperatur atau suhu di Uranus itu sangat dingin, yaitu minus 135 derajat Celcius. Untuk satelitnya sendiri, Uranus memiliki 15 satelit. Dan hampir sama dengan planet sebelumnya, yaitu Saturnus, sebenarnya Uranus juga memiliki cincin, tapi tidak terlihat. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Planet terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terjauh dalam tata surya kita. Jarak dengan mataharinya sekitar 4.506.000.000 kilometer. Warna dari Neptunus itu hijau kebiru-biruan. Diameternya
atau garis lingkarnya kurang lebih 4 kali diameter bumi. Massa atau beratnya kurang lebih 17 kali lebih besar dari berat bumi. Sementara gravitasinya 1,5 kali gravitasi di bumi. Nah, gravitasi ini mempengaruhi berat benda. Jadi kalau kalian misalkan berat di bumi adalah 10 kg, maka berat di Neptunus berubah menjadi 15 kg. Nah, untuk atmosfernya sendiri sebagian besar berupa gas metan. Nah, gas metan ini adalah gas yang gampang terbakar. Untuk temperatur rata-ratanya atau suhu rata-ratanya itu kurang lebih 120 derajat Celcius di bawah 0. Jadi di sini sangat dingin. Untuk rotasinya itu selama 15 jam. Jadi satu hari di Neptunus adalah 15 jam di bumi. Sementara revolusinya itu sebanyak 165 tahun di bumi. Jadi 1 tahun di Neptunus sama saja dengan 165 tahun di bumi. Kemudian untuk satelitnya, Neptunus memiliki 8 buah satelit. Baik, itu adalah planet-planet 8 planet yang ada di tata surya kita. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari sendiri informasi tentang planet-planet tersebut yang banyak sekali bertebaran di internet informasi ini. Demikian untuk pembelajaran kali ini tentang planet-planet dan matahari. Semoga bisa bermanfaat. Bapak tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.